Dari sana atas. Bendera siap. Mana? Bendera merah putih. Hormat. Drop. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, Kerakyatan yang kedaulatan perwakilan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Seluruh peserta upacara kemerdekaan yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hari ulang tahun Ibu Ta'ala bangsa yang merdeka. Kemerdekaan selain merupakan hak setiap bangsa, setiap manusia, ia adalah merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lagu Indonesia Raya yang telah diubah oleh para pendiri bangsa ini telah menyampaikan sebuah pesan yang sangat mulia kepada kita semua, bahwa beginilah kita mengisi kemerdekaan yang Allah berikan. Beginilah kita mempertahankan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kepada bangsa ini. Pesan yang sangat penting yang harus kita garis bawahi bersama, yaitu adalah bangunlah jiwamu, bangunlah ragamu, membangun jiwa dan raga. Dengan demikian kita mengisi kemerdekaan kita dengan segala sesuatu yang berdampak, yaitu pada pembangunan jiwa dan raga kita. Dan dengan demikian pula kita mempertahankan kemerdekaan ini dengan terus kita berkarya, dengan terus kita berbuat segala sesuatu yang berdampak pada pembangunan jiwa dan raga kita. Karena ketika jiwa kita sudah menjadi baik, raga kita menjadi kuat dan baik, maka apapun yang akan kita bangun, insya Allah semua bangunan yang kita bangun akan menjadi baik. Ketika dibangun oleh jiwa-jiwa dan raga yang baik pula, kita akan membangun lembaga kita akan membangun keluarga kita akan membangun peradaban. Kalau dibangun oleh orang-orang yang baik jiwanya dan raganya, insya Allah semua yang kita bangun tadi akan menjadi baik. Upacara yang dirahmati Allah Subhanahu, kita semuanya tentu menginginkan agar kita semua bangsa ini benar-benar pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang beliau ajarkan kepada kita sekalian, yang doa ini agar kita baca setiap pagi atau sore, yang menginspirasikan kepada kita akan akhlak-akhlak kekuatan, akan sifat-sifat kepahlawanan yang jauh dari mental dan sifat kelemahan. Dengan demikian kita insya Allah akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan kepada kita sekalian agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berlindung minal hammi wal hazan, dari rasa cemas dan sedih. Al-ham artinya adalah cemas kita menatap masa depan kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang cemas dalam hidupnya. La taqlaq, jangan cemas, jangan gelisah menatap masa depan kita. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersandar kepada Allah. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Allah yang kita minta dan kepadanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang kalau ada seorang di antara kita bernama Hammam. Karena Hammam artinya adalah seorang yang selalu gelisah, yang selalu cemas. Nabi melarang kita menamakan diri kita dengan Hammam. Beliau berlindung kepada Allah, pertama minal ham, yang kedua wal hazan, dan sedih. Kalau al-ham, kecemasan akan masa depan kita, sedangkan al-hazan terhadap sesuatu yang tidak menimpa kita, apa yang tidak kita lalui. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gelisah, jangan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jadikan ham kita seluruhnya satu ham, yaitu kita ini meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu ada di dalam benak, hati dan pikiran kita, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semua kegelisahan dan kesedihan akan sirna. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal ajzi wal kasal, dari perasaan tidak mampu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la ta'jaz, jangan Anda merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Jangan sampai kita merasa tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu al-ajaz. Dan ini adalah merupakan sifat lemah yang harus kita hindarkan dari diri kita. Berikutnya adalah al-kasal, rasa malas. Kita punya kemampuan, kita punya potensi, tapi kita malas. Akhirnya orang yang memiliki potensi, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, tetapi dia malas melaksanakan dan mengekspresikan potensi yang Allah berikan kepadanya, mengoptimalkan potensinya, maka orang tadi disebut sebagai orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, "Walam ara aiban fi uyubin nasi kanaqsil qadirina 'ala tamam." Aku tidak pernah melihat satu celah yang ada pada diri manusia seperti halnya orang-orang yang mampu yang tidak dapat mengoptimalkan kemampuan dan potensi mereka. Sudah merupakan keharusan bagi setiap kita semuanya agar perasaan tidak mampu itu kita hilangkan dari diri kita dan rasa malas kita usir dari diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berlindung pada Allah Ta'ala minal jubni wal bukhul, sikap pengecut, sikap penakut. Ini tentu adalah merupakan sifat lemah yang berikutnya yang beliau Rasulullah SAW berlindung pada Allah darinya. Ini bukanlah akhlak para pahlawan. Para pahlawan kita mengajarkan keberanian, al-jara'ah al-adabiyah, keberanian yang penuh dengan kesopanan. Al-ajaz, al-jubun, berikutnya adalah al-bukhul, yaitu pelit, pengecut dan pelit. Kita tidak mau menyisihkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat karena kita merasa pelit terhadap diri kita. Kita tidak mau membantu bersama, kita tidak mau melakukan gotong royong karena kita merasa pelit
karena kita bersikap pelit. Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau seandainya pelit itu merupakan sebuah pakaian, aku tidak mau menggunakannya. Seandainya sifat pelit itu adalah merupakan sebuah jalan, aku tidak mau lewat di jalan tersebut. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, hilangkan rasa pelit itu. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, siapa orang yang diselamatkan dari sifat kikirnya, sifat pelitnya, mereka lah orang yang sukses. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min ghalabatid dain wa qahril rijal. Kita terlilit hutang. Biarkan yang terlilit hutang adalah para penjahat, para perusak, yang orientasinya hanya berjuang untuk dirinya sendiri, dan dia tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan bangsanya, tidak memikirkan rakyatnya. Biarkan mereka yang terlilit hutang sehingga mereka lemah. Tetapi orang-orang yang berjiwa mulia dan baik, mereka agar terhindar dari sifat lemah itu, mereka menjadi orang-orang yang secara finansial mereka kuat sehingga tidak terlilit dengan hutang. Wa min ghalabatid dain, karena hutang itu adalah hammun bil lail wa dhullun bin nahar, kesumpahan, kecemasan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung pada Allah wa qahril rijal, dan hegemoni atau kekuasaan. Kita menjadi orang-orang, menjadi rakyat yang dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Ar-rijal, yang dimaksud di sini adalah hegemoni para penjahat, para perusak. Kita berlindung pada Allah dari mereka, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, yang cinta kepada rakyatnya, yang peduli kepada rakyatnya, pemimpin yang menegakkan keadilan, yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, yang senantiasa melenyapkan segala bentuk kemungkaran. Itulah yang kita minta kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah peserta acara yang peserta upacara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita renungkan pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui doa ini, dan kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi bangsa yang kuat, agar kita menjadi bangsa yang bermartabat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Selamat ulang tahun, selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia mempernegara kita.